wabarakatuh. Ketemu lagi dengan berbincang bersama narasumber. Oke, hari ini kita kedatangan dokter cantik ya. Sebelum mulai acaranya, kita perkenalan dulu ya, dokter. Ya. Halo, nama saya Dr. Rika. Langsung aja, silakan. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih varicella zoster atau yang kita sebut dengan cacar air. Oke, lanjut. Oke, apa itu cacar air atau nama lainnya juga varicella ya? Atau nama bahasa medisnya kita bisa sebut itu chickenpox. Itu dikenal, itu merupakan infeksi primer virus varicella zoster atau VZV yang merupakan penyakit yang sangat menular. Jadi varicella ini memberikan gambaran yang khas munculnya lesi pada kulit atau luka kulit itu kayak makula papuler atau kemerahan, bercak kemerahan, berkembang menjadi vesikel yaitu pelentingan yang berisi air, pustul dan akhirnya menjadi krusta atau kropeng kalau sudah fase penyembuhannya. Terus ada juga nih bedanya varicella zoster sama herpes zoster. Secara umum aja kalau misalnya dari herpes zoster ini merupakan reaktivasi dari infeksi si varicella zosternya ini yang merupakan umum menyerang pada orang dewasa karena biasanya pada anak-anak itu menyerangnya karena varicella dulu, jadi dewasanya paling sering herpes zoster gitu. Oke, jadi varicella atau virus varicella ini menyebar terutama melalui jalur nafas ya, entah dari pasiennya batuk atau berbicara, jadi percikan-percikannya itu bisa menular ke orang sekitar. Dan bisa juga dari lesi kulitnya, jadi pelentingan yang airnya itu, yang cairnya itu itu bisa menularkan ke orang yang terkena juga gitu. Terus pada anak-anak tuh sebenarnya dengan anak dengan kondisi imun yang bagus itu bisa sembuh sendiri karena ini virus gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu tergantung imunnya, bisa kalau misalnya memang imunnya lagi rendah biasanya disertai dengan demam, batuk pilek, ya itu kan imunnya agak turun kan, jadi kita bisa berikan antivirus. Terus itu ada gejala prodromal atau gejala awalnya. Jadi sebenarnya pada anak-anak itu ada yang punya gejala awalnya, ada yang enggak. Jadi bisa ada demam, gejalanya ini demam, lemas, pusing, batuk, sama nyeri tenggorokan atau radang. Itu enggak semua anak-anak Kak. Jadi kalau misalnya dewasa baru biasanya paling sering ada gejala prodromalnya ini. Selain bercak-bercak atau lenting-lenting di kulitnya. Oke, jadi ini pemeriksaan dari dermatologis varicella atau pemeriksaan kulit. Nah, kita bisa lihat ya ada pelentingan isi air, terus itu memang di sekitarnya itu ada kemerahan. Nah, ini dikelilingi nama halo eritem atau kayak bentuk bulat, di sekelilingnya itu ada kemerahannya. Terus disebut juga kalau bahasa medis itu drop on rose petal atau kayak tetesan embun di bunga mawar. Nah, soalnya ada isi air-airnya gitu. Terus itu di sini lesi kulitnya itu disertai pruritus atau gatal. Jadi makanya pasti lihat sering garuk-garuk. Dan kalau misalnya udah fase penyembuhan dia akan jadi kropeng. Dan kulitnya ini kalau misalnya bercak-bercaknya ini akan hilang sekitar 2 minggu, jadi agak lama untuk virus ini. Diagnosis bandingnya. Jadi ada herpes zoster. Jadi apa sih bedanya dengan varicella zoster? Sebenarnya sama-sama virusnya sama varicella zoster, cuma dari awalnya itu pada pasien ini biasanya kena varicella zoster dulu atau cacar air. Ketika pasien ini akan sudah melewati fase dari si varicella zosternya ini, nanti virusnya ini nggak akan hilang. Dia hanya tidur di dalam tubuh. Dia tidurnya di saraf. Jadi ketika nanti suatu saat entah dewasa, nanti dalam waktu yang akan lama ketika pasiennya ini imunitasnya turun, jadi bisa bangun lagi virusnya. Oke, ketika virusnya itu bangun lagi, itu jadi herpes zoster karena reaktivasi virus varicella tadi. Yang berarti itu sama-sama gatal gitu ya dok? Sama-sama gatal, cuman kalau untuk herpes zoster ini lebih nyeri lagi. Lebih gatal, lebih nyeri lagi berarti ya? Benar.
gitu. Untuk gejala khasnya yaitu sama lenting-lenting juga berkelompok, tapi dia mengikuti dermatomal, jadi ada membentuk mengikuti saraf gitu. Biasanya ada sejenis kayak nanah gitu, itu termasuk herpes zoster bukan dok? Kalau nanah itu biasanya karena ada infeksi sekundernya. Jadi ada infeksi lagi, misalnya pasien itu garuk. Nah, jadi kan infeksi benar, pokoknya kan nggak bersih gitu. Nah, ini yang aku jelaskan tadi ya. Jadi awalnya chickenpox atau varicella atau cacar air dia di seluruh tubuh nih kak. Terus kalau udah sembuh dia akan fase latennya ini hanya di tubuh di bagian saraf. Nah, jadi sudah sembuh aja, cuman memang virusnya masih ada di dalam tubuh. Nah, ketika suatu saat imunitas akan turun, dia akan jadi ketika dia bangun lagi itu jadinya herpes zoster. Lebih ngeri lagi kan? Lebih ngeri lagi gitu. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau varicella dia menyebar ke seluruh tubuh, kalau misalnya si herpes dia menggerombol. Itu yang bedanya ya? Iya. Berarti dia bergerombol sama dia menyebar. Bedanya itu. Oke, jadi perawatan cacar air di rumah apa yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama istirahat yang cukup untuk memperbaiki imunitas kita. Terus yang kedua jangan menggaruk ruam-ruamnya karena itu dapat semakin memperparah ya tadi kak, bisa jadi infeksi sekunder. Terus dapat memakai sarung tangan nih pada anak-anak supaya tidak garuk atau potong kukunya supaya pendek. Terus bisa juga dengan kompres air dingin pada area yang gatal untuk kalau gatal banget dikompres aja dong gitu ya? Benar, bisa kita lakukan itu. Gatal banget. Udah tertolong jadi rasanya iya, benar. Terus mandi dengan air hangat itu membantu membersihkan kulit ya, mengurangi rasa gatal juga bisa. Terus menghindari gosok kulit terlalu keras, nanti dia lentingnya pecah malah menyebar kemana-mana. Oke, terus menggunakan lotion kelamin juga bisa membantu rasa meredakan rasa gatalnya. Obat pereda demam dan nyeri ketika ya tadi ada gejala prodromal kita obatin, misalnya ada demam kita kasih obat demam kayak gitu. Kalau batuk kita kasih obat batuk sesuai gejalanya. Lalu minum air putih yang banyak, cairan seperti air putih, air kelapa atau teh itu boleh untuk menghindari dehidrasi. Lalu hindari makanan asam dan pedas karena dapat memperparah rasa sakit pada ruang di sekitar mulut ya, karena memang untuk varicella ini biasanya di sekitar mulut ya juga gitu. Terus pasien harus diisolasi nih di rumah sejak munculnya ruang hingga semua lenting itu mengering atau menjadi keropeng. Kayak berjalan gitu ya? Betul, menular ke orang-orang. Jadi memang harus diisolasi karena ini virus. Jadi entah percikan dari dia berbicara, batuk, atau dari pelentingannya itu. Nah, jika ditemukan gejala cacar air atau varicella bisa nih langsung ke puskesmas untuk diperiksa langsung oleh dokternya ya. Jangan lupa ke puskesmas. Ya. Oke, untuk komplikasi varicella ini banyak nih kak, bisa ke kulit jadi selulitis atau infeksi di sekitar kulitnya, bisa ke hati, bisa jadi hepatitis, kalau ke jantung bisa jadi miokarditis. Kayak apa ya? Apa namanya? Bisa semakin parah, bisa menyebar semakin parah gitu. Penyakit yang lain. Betul. Terus anak-anak biasanya kurang dari 1 tahun itu ke pneumonia juga kak. Biasanya pada anak-anak yang kurang dari 1 tahun. Terus itu ada perdarahan ya, yang banyak di sekitar entah kulit seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin saya mau bertanya nih kepada dokter ya. Apakah pengobatannya memerlukan antiseptik? Ya, antivirus. Oke. Ya. Jadi untuk pengobatan varicella ini sebenarnya membutuhkan antivirus. Sebenarnya juga bisa sembuh sendiri. Cuman kalau misalnya memang sudah semakin banyak semakin parah gitu. Kita perlu ke penanganan awal, yaitu bisa ke puskesmas ya untuk diberikan antivirus. Jadi dapat antivirus yang bisa kita berikan. Itu dok, kalau misalnya kita kena gatal gitu kan parah, kita beli di apotek itu boleh nggak sih? Tapi kita nggak tahu gitu kan merek obatnya. Nanti asal-asalan beli gitu, boleh nggak sih? Untuk varicella ini juga nggak boleh sembarangan ya kak untuk salapnya. Apa kita nggak tahu kadang nanti malah dikasihnya kortikosteroid, itu kan akan memperparah dari varicellanya. Jadi memang untuk varicella ini khusus
kita kasih kalau misalnya salep yaitu salep antivirus, kalau minum juga kita minum antivirus gitu. Lihat ya guys, harus konsul ke dokter. Iya. Oke, yang kedua dokter, apakah cacar air bisa kambuh? Ya, yang tadi ya, benar. Kalau misalnya cacar air itu bisa kambuh, tapi kambuhnya bukan cacar air lagi, malah jadi yang lebih parah ya, yaitu herpes zoster tadi yang Itu yang lebih ngeri ya. lebih ngeri. Itu nyerinya itu bisa sampai 6 bulan, lama Banget ya. ya, karena dia menyerang di bagian saraf. Jadi bagaimana supaya nggak kambuh gitu dok, untuk lebih parah gitu? Untuk supaya tidak kambuh dari tidak terjadi herpes, bisa dari yaitu Imunitasnya berarti harus lebih ini ya, imunnya ya. betul, dari misalnya memang agak udah nggak enak badan, bisa minum vitamin ya untuk menjaga imunitasnya itu. Oke, mungkin sampai situ aja ya teman-teman. Nah, penjelasan dari dokter tentang varicella ya, Iya. cacar air ya dok ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang kena cacar air bisa konsultasi ke dokter, ke puskesmas Tanah Grogot ya teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu podcast kita hari ini. Saya Rinda Purnamasari undur diri.